Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Snita dengan NIM 232060 akan menguraikan tutorial mengenai instruksi perulangan pada Java. Video ini dibuat sebagai tugas untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Baik, program pertama yang akan saya jelaskan yaitu perintah perulangan for if. Library yang kita gunakan ada 3, yaitu java.io.data-input-stream, yang kedua java.io.io-expression, dan yang ketiga adalah java.util-hasmap. Java.io.data-input-stream digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui terminal. Java.io.io-expression digunakan untuk menangani potensi kesalahan input-output. Sedangkan java.util-hasmap digunakan untuk menyimpan data siswa berupa pasangan key atau nama siswa dan value atau array berisi NIM dan jurusan siswa. Selanjutnya, menyimpan data mahasiswa dalam hasmap. Program ini menyimpan 5 data siswa dalam hasmap, di mana nama siswa berperan sebagai kunci dan NIM serta disimpan dalam sebuah array sebagai nilai. Selanjutnya, perintah for. Program menggunakan perulangan for untuk menjalankan proses pengolahan data siswa hingga 5 kali. Di setiap iterasi, pengguna diminta memasukkan nama siswa untuk mengambil NIM dan jurusan dari hasmap. Input pengguna menggunakan program data input stream untuk menerima input dari pengguna. Inputnya berupa nama siswa, nilai tengah, nilai tugas, dan nilai akhir. Contoh dari input nama siswa yaitu nama sama dengan baca.readline. Setelah pengguna memasukkan nama mahasiswa, program memeriksa apakah nama tersebut ada di dalam hasmap atau tidak. Jika nama ditemukan, program menampilkan NIM dan jurusan mahasiswa tersebut dengan kodingan sebagai berikut. Perhitungan nilai akhir dengan menggunakan double nilai akhir. Nilai akhir sama dengan 0,3 dikali nilai tugas ditambah 0,3 dikali nilai mid ditambah 0,3 dikali nilai final. Penentuan keterangan dan nilai huruf berdasarkan nilai akhir yang dihitung. Program menentukan nilai huruf A, B, C, D, dan E, dan memberikan keterangan seperti sangat baik, baik, cukup, dan sebagainya menggunakan if-else. Pengulangan input nama mahasiswa setelah setiap iterasi, program menanyakan apakah pengguna ingin memasukkan nama siswa lain. Jika pengguna memasukkan Y, program akan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Jika pengguna masukkan N, maka program akan berhenti.
Setelah kita masukkan semuanya, maka keterangan tentang kinerja berdasarkan nilai akhir akan muncul sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah perulangan do while switch. Sama seperti pada perintah perulangan for if, pada perintah perulangan do while switch, kita juga menggunakan 3 library untuk codingan tersebut, yaitu import java.io.data input stream, import java.io.ioException, import java.util.hasMap. Pada perintah perulangan do while switch, kita juga menggunakan perintah hasMap string, string, data mahasiswa sama dengan new hasMap. Lalu kita memasukkan data mahasiswa sebagai berikut. Perulangan do while memastikan bahwa program akan dieksekusi setidaknya 1 kali dan terus berulang selama kondisi yang diberikan terpenuhi, yaitu jika pengguna memilih yay untuk masukkan data mahasiswa lain atau hingga 5 mahasiswa dimasukkan. Input pengguna dengan program pembacaan nama siswa dan nilai akademik dari pengguna melalui data input stream. Nama sama dengan baca.readline. Pengambilan data mahasiswa setelah pengguna masukkan nama, program memeriksa apakah nama tersebut ada di dalam hasMap. Jika nama ditemukan dan jurusan mahasiswa ditampilkan. Untuk menghitung nilai akhir, rumus yang digunakan sebagai berikut. Untuk menentukan nilai huruf dan keterangan, program menggunakan struktur switch case untuk menentukan nilai huruf A, B, C, D, dan E, serta keterangan berdasarkan nilai akhir yang dibagi 10. Untuk pengulangan input nama mahasiswa, program menanyakan apakah pengguna ingin memasukkan nama lain dengan batasan maksimal 5 kali input. Jika pengguna memasukkan yay, perulangan berlanjut, dan jika tidak, program berhenti. Program keluaran akan menampilkan name, jurusan, nilai akhir, keterangan, dan nilai huruf berdasarkan input dari pengguna.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan perintah perulangan while if. Library yang digunakan masih sama, yaitu import java.io.dataInputStream. Yang kedua, import java.io.io_exception. Dan yang ketiga, import java.io.hashmap. Sama seperti dua perintah perulangan sebelumnya, menyimpan data mahasiswa dalam hashmap digunakan untuk menyimpan 5 data siswa, seperti kodingan tersebut. Perulangan while ini akan terus berjalan hingga pengguna menginputkan maksimal 5 nama siswa, atau pengguna memilih untuk berhenti dengan memasukkan input selain Y. Program meminta pengguna masukkan nama siswa dan mencoba mengambil informasi NIM dan mengarahkan berdasarkan input nama tersebut dari hashmap. Pengambilan data mahasiswa dari program tersebut memeriksa apakah nama siswa yang dimasukkan ada di dalam hashmap. Jika ada, NIM dan jurusan mahasiswa ditampilkan. Jika tidak, program menampilkan pesan bahwa siswa tidak ditemukan. Untuk penghitung nilai akhir, program meminta pengguna untuk memasukkan 3 jenis nilai, yaitu nilai mid, tugas, dan final. Setelah itu, program akan menghitung nilai akhir berdasarkan rumus berikut. Setelah menghitung nilai akhir, program menggunakan if-else untuk menentukan nilai huruf dan keterangan berdasarkan rentan nilai. Setelah menghitung nilai akhir, program akan menampilkan nilai tersebut, keterangan, dan nilai huruf pada pengguna. Setelah menampilkan hasil, program menanyakan apakah pengguna memasukkan nama siswa lain. Jika pengguna memilih Y, program akan kembali proses input. Jika tidak, program akan berhenti. Pengguna hanya dapat masukkan hingga 5 nama siswa. Setelah 5 kali, program akan otomatis berhenti. Pengguna hanya dapat masukkan hingga 5 nama siswa. Setelah 5 kali, program akan otomatis berhenti. Kesimpulannya, ketiga program tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengambil input mahasiswa, menghitung nilai akhir berdasarkan nilai tugas, mid, dan final,
kemudian menampilkan nilai huruf dan keterangan berdasarkan hasil perhitungan. Yang membedakannya adalah penggunaan struktur kontrol yang berbeda. Program pertama menggunakan for if, program kedua menggunakan do while switch, dan yang ketiga menggunakan while if. Demikian penjelasan dari tugas ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan untuk menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.